Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid As-Sofia. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini semakin Allah berkahi. Dan mudah-mudahan seluruh pengurus masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh, seluruh jamaah, wabil khusus pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, tolong didoakan mudah-mudahan majlis ini istiqomah. Mudah-mudahan majlis ini Allah jaga dalam kebaikan, dan mudah-mudahan seluruh jamaahnya insya Allah makin berkah dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya bunda, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat selalu, berkah hidupnya, lancar rezekinya, lunas. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan bisa lunas hutang. Yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Insya Allah. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini, walaupun seperti tahu bulat dadakan digoreng 500-an. Alhamdulillah pagi ini AA masih ada kesempatan waktu oleh Allah. Bunda, teteh, sayang jamaah, pagi ini kita akan belajar sama-sama. Judulnya bagus sekali. Belajar jadi wanita sabar. Sok tulis. Tulis ulah cicing wae ngaji teh. Ngahulang wae ieu teh. Ngan kieu we ngahulang. Tulis. Apa judulnya? Belajar jadi wanita sabar. Hah? Darah tinggi. Baik. Pertama kita akan bahas dulu tentang kemuliaan wanita. Tentang apa? Kemuliaan wanita. AA mau bilang sama bunda, teteh, sayang, bersyukur ya, Anda itu diciptakan jadi seorang wanita. Kenapa? Karena wanita itu, catat ini, lumayan status hari Kamis. Wanita itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Wanita itu apa? Makhluk yang mulia dan dimuliakan. Pertanyaannya, AA, apakah jadi wanita otomatis langsung mulia dan dimuliakan? Jawabannya tidak. Wanita bisa jadi mulia dan dimuliakan tergantung saat dia tumbuh dalam hidupnya jadi seorang wanita, seperti apa dirinya, seperti apa kehidupannya. Maka nanti wanita itu bisa mulia dalam 4 posisi. Nah, berapa posisi? 4 ini kita akan bahas selama 4 jam ke depan. Bunda siap? Yang tidak siap, nanti bunda silakan dilanjutkan. Ada berapa posisi? 4. Yang pertama, wanita bisa mulia saat dia jadi hamba. Jadi apa?
jadi hamba dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanita bisa mulia saat wanita jadi anak perempuan dari orang tuanya, wabil khusus dari ayahnya. Yang ketiga, wanita bisa jadi mulia saat dia jadi istri dari siapa? Suaminya. Dan yang keempat, wanita bisa mulia saat dia jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Oke. Ulangi, ada berapa posisi? 4. 1 jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2 jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya, wabil khusus ayahnya. 3 jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. 4 jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Mungkin yang hadir pagi ini ada yang sudah 4-4-nya di sini. Betul? Atau mungkin setidaknya ada yang sudah 3, atau yang pasti sudah jadi 2. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi 4 ini agar mengantarkan kemuliaan? Pernah kita bahas, review sedikit ya. Ada 3 ciri yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan ini agar dia semakin mulia dan dimuliakan. Ada berapa? Ada 3. Nah, eta teh. Siga ya. Mun aya bunyi sok aya deg-degan. Sin aya nu nagih gitu loh jadi. Deg-degan. Satu solehah. Apa? Oke. 2 qanitah. Apa? Qanitah. Dan yang ketiga hafizah. Oke. Ada berapa? Nah, jadi perempuan bisa jadi mulia dalam berapa posisi? 4 posisi nama 4 posisinya 4. Nah sifatnya berapa? 3. 1 soleha, 2 qanita, 3 hafizah. Oke. Sekarang semua sikap ini nanti akan terangkum pada 4 akhlak yang dihadirkan. Jadi bunda disebut perempuan yang solehah, disebut perempuan yang qanitah, disebut perempuan yang hafizah. Nanti secara hati ada 4 yang harus dimiliki. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 dikasih nikmat, syukur. 2 dikasih ujian, sabar. 3 dikasih takdir, ridho. 4 ketika beramal, ikhlas. Oke. Ada berapa? Nah, coba lu. Ya minimal aya gambarna lah. Ngaji teh kan kayak serius gitu. Urang mah ngaji teh tingalikeun atuh. Aya bagan-bagana cenah. Sieun ngarti we cenah. Ulangi. Perempuan itu, wanita itu makhluk yang apa? Mulia dan dimuliakan. Siapa yang menjanjikan ini? Allah. Bahkan mohon maaf, di dalam Al-Quran ada surat khusus yang langsung diberi nama, maknanya adalah perempuan. Surat apa? An-Nisa. Betul?
Dan kalau Bunda perhatikan, di Quran itu ada satu nama perempuan yang disebutkan jadi surat, yaitu Maryam, tapi sisanya langsung dikumpulkan dalam satu surat namanya An-Nisa. Laki-laki nggak ada, Ar-Rijal nggak ada. Untuk menggambarkan laki-laki, biasanya Quran menyampaikan langsung person to person, orang per orang. Surat Hud, betul? Surat Yusuf, surat Yunus, surat Muhammad, surat Ibrahim, betul nggak? Jadi kalau laki-laki itu person to person, orang per orang. Tapi kalau perempuan itu langsung dibungkus dengan kalimat yang lebih umum, namanya An-Nisa. Kalaupun ada satu, yaitu Maryam, karena Maryam ini luar biasa case-nya. Nanti kita pelajari lebih khusus seperti apa. Ini menunjukkan bahwa Islam itu, Allah itu begitu memuliakan perempuan. Bahkan mohon maaf, kalau kita bicara sejarah, jauh sebelum Islam hadir, mohon maaf, perempuan hanya dijadikan sebagai makhluk pemuas nafsu semata, direndahkan, dihinakan, betul? Tak ada harganya. Bahkan dulu dikisahkan, kalau ada keluarga yang punya anak perempuan, itu jadi aib. Orang nggak mau. Tapi ketika Islam datang, Islam merubah perspektif itu, Islam merubah POV itu, sehingga orang memahami dengan datangnya Islam, Islam itu begitu memuliakan siapa? Wanita atau perempuan. Wanita itu makhluk mulia dan dimuliakan. Tapi ingat, tidak lantas perempuan itu jadi mulia. Ketika nanti dia hidup, dia tumbuh pada 4 posisi. 1, jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2, jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya. 3, jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. 4, jadi apa? Ibu dari siapa? Anak-anaknya. Apa sifat yang harus dimiliki? Ada 3. 1, soleha. 2, qanitah. 3, hafizah. Dari 3 itu, maka nanti perempuan yang soleha, perempuan yang qanitah, perempuan yang hafizah punya hati. Yang hati ini akan semakin menguatkan perempuan dalam melangkah di kehidupannya. Apa 4 sikap itu? 1, dikasih nikmat syukur. 2, dikasih ujian sabar. 3, dikasih takdir ridho. 4, ketika beramal ikhlas. Pertanyaannya, Bunda sayang, Teteh sayang, dari 4 sikap ini mana yang paling sulit? Syukur, sabar, ridho, atau ikhlas? Ini kita akan bahas nanti berseri. Pagi ini qadarullah AA memberi tema tentang bab sabar. Karena AA lihat ini wajah-wajahnya agak mengkhawatirkan kelihatan. Jadi sepertinya tema tentang sabar harus kita pahami di awal. Biar Bunda nanti belajar pelan-pelan memahami tentang jadi wanita yang sabar. Mau atau tidak? Seperti apa pembahasannya? Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah mana? Sok iklan lah. Mana iklan? Gak ada. Sok tulis makna sabar. Nah, kan kita sering bilangnya sabar atuh sabar. Naon sabar teh? Sabar. Naon sabar teh? Sok pabelit kan? Nah, kita bahas dulu makna sabar. Tulis. Bunda teh jelas. Lamun ngasih tahu ke orang, sing sabar. Naon sabar teh? Sabar. Nah, kan sok pabelitnya. Sabar secara bahasa artinya al-habsu
wal man'u. Nah, kata. Bahasa Arabna rada keren sedikit. Al habsu wal man'u. Al habsu kita meren. Sabar secara bahasa dua, al habsu dan wal man'u gitu. Al habsu man'u gitu. Hal habsu wal man'u. Habs dan mana' itu sabar. Naon artina dua. Satu, menahan diri. Dua, mengendalikan diri. Ulangi. Apa artinya? Menahan diri dan mengendalikan diri. Jadi sabar teh lain cicing. Katabrak. Katabrak yuk. Cicing we. Darah udah darah geus keluar gitu. Abi mah sabar we. Suku geus potong gitu. Geus teu praruguh. Tapi bunda teh sabar cu. Teu bisa. Itu bukan sabar. Itu mah slebeu. Bukan sabar. Bunda lihat rumah tangga. Rumah tangga teh kumaha ieu teh? Dibawa ka luhur teu jelas. Dibawa ke handap teu jelas. Ke kanan gak jelas. Ke kiri gak jelas. Maju enggak, mundur. Bunda teh cicing we. Kumaha Allah we ke geus lah. Eta mah lain sabar. Bunda lihat anak. Anak teh bingung. Disuruh ini enggak mau, diajak itu enggak mau, diajak begini enggak. Bunda teh keuneu bae lah, kege maot. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Jelas atau tidak? Sabar teh menahan diri atau mengendalikan diri. Maksudnya kumaha? Masuk secara istilah. Kan tadi secara bahasa. Sabar secara istilah artinya sok tuliskan minimal atau pulang aja teh aya catatan. Dina buku teh lain catatan hutang we dikumpulkan. Catatan ngaji gitu. Ada aya sok. Jadi apa secara istilah sabar artinya menahan diri atau mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ulangi, sabar artinya menahan diri atau mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jelas? Oke. Yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Sok dibuka surat Ali Imran ayat 200. Surat apa? Ali Imran ayat sabaraha? 200. Atau jangan Ali Imran dulu deh, Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dua, surat Ali Imran ayat 200. Tiga, surat Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat, surat Asy-Syura ayat 43. 4 lah cukup ya. Ayat tentang apa ini? Sabar. Jadi bunda teh yang minta kita sabar. Naon? Iya nanti diulangi, tenang, dah age paham. Kan ibu mah memang Pentium 2 kan. Jadi tenang, ku age pasti diulangi, tenang. Be jelas heula.
Tanpa bunda minta sudah paham. Mata kok diulang 8 kali terus diulang-ulang. Bika paham. Tah, bagus. Sabar Ibu yang sabar lain aa. Kenapa jadi dibalikan ke aa ieu teh dia. Surat. Jadi yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Jadi bukan aa. Kade. Jadi lamun bunda bilang sama suami, cek aa ge sabar, lain cek aa. Cek Allah. Jadi kalau bunda jadi ibu teh bilang, cek Ahilman ge kita teh harus sabar. Bukan kata Ahilman. Yang minta sabar siapa? Allah. Surat apa yang pertama? Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua surat Ali Imran ayat 200. Punten ya, bunda sayang, teteh sayang, kalau maca Ali Imran jangan Al Imran. Bacanya harus Ali Imran. Karena yang dibahas di situ maknanya keluarga Imran. Kalau Ali Imran hanya Imran sendirian. Tapi kalau Ali Imran maknanya keluarga Imran. Jadi Imran teh solehnya, bagernya bukan hanya Imronnya, tapi seluruh keluarga Imran teh soleh. Jelas tidak? Siga kieu mun aa Al Hilman sendiri soleh. Tapi lamun Ali Hilman keluarga Hilman. Nah, jelas tidak? Jadi jangan salah deui. Surat naon? Komo Imron cenah kitu. Alna eueuh, alin eueuh eta mah ka mana-mana macat. Yang bener Ali Imran. Ayat berapa? 200. Yang ketiga surat apa? Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat surat apa? Asy-Syura ayat 43. Sok dibuka surat Al-Baqarah heula 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bunda, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kira-kira bunda merasa dipanggil atau tidak? Kade ya. Jadi kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, bunda teh kudu merasa dipanggil. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Siapa yang minta begini? Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jelas tidak? Bunda mau nggak jalan-jalan ditemani sama suami? Kok jawabannya asa mengkhawatirkan kieu? Bunda jalan-jalan ditemenin sama orang yang kita cintai, mau atau tidak? Mohon maaf, orang yang kita cintai teh kadang datang, kadang pergi. Kadang semangat, kadang malas. Betul? Suami kalau suruh bunda nemenin belanja, semangat atau malas? Suami siapa itu? Nggak, saya mah tidak merasa begitu. Manusia mah aya bosenna, betul tidak? Sekarang bunda bayangin, bunda ditemenin sama Allah every time, everywhere. Naon artina? Bunda ditemani Allah kapanpun, dimanapun. Siapa yang akan ditemani Allah teh? Orang yang sabar. Perhatikan. Yang ditemani Allah bukan siapa-siapa, orang yang sabar. Jadi kalau ada yang tanya, mungkin nggak hidup teh nggak ada masalah? Wal mungkin.
Mual mungkin. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Makanya kalau ada yang sering bertanya, kenapa? Aku teh udah sholat, tapi hidup makin berat. Aku sudah hijrah, kenapa masalah bertambah? Aku teh udah taat, tapi kenapa ini hidup semakin luar biasa ujiannya? Kenapa? Jawab, nggak tahu atuh. Tapi kalau boleh jawab, Bunda, Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja, betul? Yang Allah yakinkan kepada kita, hambaku, segimanapun ujianmu, seberat apapun masalahmu, jangan khawatir, ada aku bersamamu. Siapa yang ditemani oleh Allah itu orang yang sabar. Saha orang sabar teh? Saya cenah. Jawaban teh saya cenah. Siapa orang sabar teh? Sok dilanjutkan surat Al-Baqarah 155, loncat sedikit. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Jadi dilanjut. Ku Allah dibilang begini, aku teh akan bersama dengan orang yang sabar. Siapa orang sabar teh? Dijelasin Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 156. Siapa Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, langsung Allah kasih tahu dulu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa bassiris sabirin. Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, ku Allah dikasih tahu dulu, hei orang yang mau disebut sabar, siap-siap. Selama hidup aku akan uji kamu dengan 5 hal. 1, minal khauf, manusia akan diuji dengan takut, sieun, gelisah, hati teh teu pararugu. Sebelum menikah pengen menikah. Setelah menikah dulu sebelum nikah pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Sok tanya, setelah menikah masalah berkurang atau bertambah? Hatete kayaknya sama suami teh akan makin romantis kalau udah punya anak. Dikasih anak, setelah punya anak makin tenang atau makin liar? Kumaha atuh ieu teh? Kayaknya anak teh kalau udah agak gede akan lebih santai. Boro cenah, meni nafsu gitu jawaban teh meni boro. Itulah pas lagi di laut pengen ke gunung, pas udah di gunung pengen ke laut, pas lagi hujan pengen panas, pas udah panas pengen hayang naon atuh eceut teh meni pabelit. Hate sama Allah dibikin takut hate teh. Ujian. Suami jauh ngangenin, suami deket masih piributkeun cenah kitu. Hate. Jadi ibu anak masih kecil kan udah bingung ya, nanti gimana ya kalau suami aku meninggal? Dikubur atuh ceh. Ya suami meninggal diapainnya? Dikubur kan, meniliar gitu.
Aku teh nggak kebayang kalau suami aku nggak ada. Sok AA tanya, izin ya, yang udah nggak ada suaminya masih hidup ibu? Masih bisa makan? Masih bernafas? Lebih tenang? Ternyata lebih tenang sekarang. Berarti selama ini anu nyindir teh saha? Tuh kan? Terus apa yang ibu khawatirkan atau? Anak masih kecil, ibu teh kan suka deg-degannya. Nanti ya anak saya biaya nikahnya berapa ya? Catering mahal, gedung ge meni mahal. Terus teh tanya, anak ibu berapa tahun? 2 tahun. Meniriwuh. Kita teh begitu. Ku Allah teh hati teh dibikin soke bunda coba. Yang sudah terjadi digelisahkan, yang belum terjadi dikhawatirkan. Betul? Yang sudah terjadi gelisah. Oh, apalagi kalau bunda lagi ada masalah di rumah tangga, langsung keluar atuh ingatan-ingatan dulu teh. Coba dulu aku nggak nikah sama dia. Mulai. Harusnya aku teh nikah sama yang calon polisi itu. Pak Belit. Udah lewat, tapi masih digelisahkan. Ada yang begitu ada? Yang kedua, khawatir dengan masa depan. Khawatir. Gimana nanti? Gimana nanti? Iya gimana nanti apa ibu teh? Ya gimana? Iya apa bu? So clear kan? Teh kan suka dengan orang curhatnya. Suami saya. Iya ibu. Sudah mulai ya. Suami ibu kenapa? Iya ibu. Udah. Jadi ternyata yang jadi masalah teh bukan masalahnya, tapi hatinya yang penuh ketakutan di dalamnya. Betul tidak? Maka hati-hati, jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Status hari apa? Hari Kamis ya. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi kata Allah, manusia akan diuji satu khauf, takut, gelisah. Yang kedua, manusia akan diuji wal ju'i, dengan kelaparan. Urusan perut. Urusan perut mah punten. Bisa senggol kiri, senggol kanan, betul nggak? Sikut kiri, sikut kanan. Hanya memperturutkan urusan apa? Perut. Padahal yang namanya makan mah, yang 1 miliar dengan yang 10 juta makannya juga sama. Betul nggak? Emang yang 1 miliar kerupuknya 1 drum dimakan? Tidak. Tetap hiji, 2. Betul? Tapi karena urusan perut berani tuh yang haram diambil. Betul nggak? Yang bukan haknya diambil. Betul? Korupsi di mana-mana. Betul? Suruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Suruh ngurus hutan malah jadi orang. Suruh ngurus hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul? Orang susah kencang betul hukumannya. Tapi orang yang punya pangkat jabatan kadang tumpul hukumannya. Kumadai ya. Iya teh pelajaran. Urusan perut mah bisa begitu. Betul nggak? Urusan perut mah punten bun, punten. Urusan perut mah
temen deket jadi musuhan. Betul nggak? Urusan duit mah nggak pandang bulu. Betul? Adik kakak bisa berantem gara-gara urusan apa? Suami istri jadi nggak harmonis gara-gara nggak punya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, majelis aja, dakwah. Waktu belum ada duitnya, semangat, aman, berjibaku, siap, kompak. Udah ada duitnya, merasa awal-awal belum jadi semuanya sama. Pas udah jadi merasa kalau nggak ada gitu. Nyeri lila gitu. Jangan suka menonjolkan diri. Yang nonjol-nonjol teh penyakit. Betul tidak? Jadi kalau bunda punya circle, punya bestie, dan circle itu ada orang yang suka nonjolin diri, namanya siapa? Penyakit. Kalau bahasa orang Bogor mah toksik. Ya, orang Bogor ya toksik. Bogor Ciomas, Lewiliang, tah ya. Toksik gitu sebutnya. Penyakit yang nonjol teh biasanya apa? Di wajah ada yang nonjol namanya jerawat. Di belakang ada yang nonjol namanya. Kenapa sih bisul di belakang kan? Kan bisa aja di samping, di bawah. Yang pasti di belakang nonjol namanya ambeien. Betul nggak? Belajar seperti jantung. Organ paling penting tapi tidak pernah merasa sok paling penting. Betul nggak? Jantung penting tidak? Berdegup, berdetak, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Kebayang nggak kalau jantung nonjol? Jantung tersembunyi. Betul? Sama nih, ada lagi. Belajar ikhlas seperti gula. Seperti apa? Gula. Gula mah karunya, Bu. Kalau yang baik-baik nggak pernah disebutin gulanya. Tapi kalau yang jelek-jelek paling pertama disebutin namanya. Betul? Kopi manis yang disebutin? Kopinya atau gulanya? Kopinya. Teh manis yang disebutin apanya? Tehnya. Orang punya penyakit diabetes yang disebut siapa? Betul tidak? Wal ju'i, manusia diuji dengan kelaparan, hati lapar. Yang ketiga, wanak usim minal amwal, manusia akan diuji dengan kekurangan harta. Kalau bicara uang mah kurang terus. Ya enggak? Waktu suami penghasilannya 5 juta, kurang tuh? Kurang. Naik 10 juta, kurang. Naik 15 juta. Pas udah punya motor pengen punya. Pas udah punya mobil 1 pengen punya. Pas mobilnya merek yang A pengen ganti merek. Gitu. Jamaah beli jilbab mana? Ya jilbab kuning. Asa halus gitu. Pengen deh. Kebeli jilbab. Lihat tetangga lagi bagus, pengen lagi. Sok AA tanya, ibu sayang, teteh sayang, di rumah lebih banyak jilbab yang dipakai atau disimpan? Sok. Yang AA pahami, yang dipakai teh nggak jauh-jauh, eta deui. Sok imam muhasabah dirilah. Betul tidak? Yang dipakai, yang disimpan, pasti lebih banyak yang disimpan. Pertanyaannya, itu yang disimpan buat apa? Yang paling lucu, setiap datang ke mall, padahal udah punya etat jilbab, hayang wae. Betul tidak? Cek suami teh, bunda, kan udah ada kerudung teh.
Belum, ini mah ayah. Ini mah hijaunya beda. Ini beda. Kan hijau teh banyak ya. Ada hijau toska, ada hijau daun, ada hijau kolot, ayah tadi gitu. Hijau kolot ayah. Hijau botol. Tah, ayah nu kamari rame, hijau sage. Ieu mah sage ayah beda. Meuli hijau sage teh. Meuli kita datang deui, hijau deui. Cek suami teh, kenapa beli yang hijau lagi bunda? Ini mah beda. Apa bedanya? Ini mah hijau polkadot. Beli deui. Betul tidak? Urusan harta, urusan dunia itu nggak ada habisnya. Tah manusia teh diuji bab eta. Maka jangan kaget bunda, izin ya. Kan gak sedikit orang yang ketika tetangganya beli kendaraan baru, kita anu panas. Padahal yang manasin mobil tetangga, tapi orang yang panas. Kenapa ya aku mau mending gak kebeli mobil teh? Mulai. Yang keempat, manusia akan diuji wal anfus, dengan kegoncangan jiwa. Maksudnya apa? Dikasih sakit. Ada nggak? Dikasih ujian dari orang-orang terdekat. Itu maksudnya. Dan jangan kaget, bunda sayang, biasanya ujian yang paling berat teh datang dari orang yang paling dekat. Setuju? Wal anfus. Bunda ada yang diuji sama pasangan, ada? Jangankan kita tuh. Para nabi juga ada yang diuji sama pasangan. Betul? Nabi Adam diuji sama siapa? Hawa, pasangannya. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya, Cek Nuh teh. Namina teh. Ya kan daripada nggak tahu, nggak sih Cek Nuh be gampang. Ya kan? Aya nu katilu, aya Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ya. Nabi Musa diuji sama ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji sama kakak-kakaknya. Nabi Muhammad SAW diuji sama pamannya. Ibu pasti ayah orang terdekat yang menguji kita. Ayah? Sok. Dipikirin, diinget-inget pasti ada. Saya mah semua nguji. Ti luhur nguji, ti hanap nguji, ti gigir nguji. Aku mah semua kumaha atuh Ya udahlah bagian ibu eta mah atuh. Tapi menurut sih mual mungkin kalau semua. Pasti ada saja part yang membahagiakan, ada part juga yang menguji kita. Contoh, ibu diuji sama suami misalnya, kok Allah teh dikasih bahagia lewat anak. Anak teh parinter gitu, beasiswa, cerdas gitu, soleha, soleh gitu, itu biasanya. Ada yang suaminya bager suami teh soleh, diuji ku duit, liur duit teh kadang-kadang gitu ayah. Ada yang suaminya bager, uangnya lancar, izin, diuji sama kesehatan. Betul? Maka mohon maaf, kata Aamah, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik. Setelah diizinkan punya program kajian hati di Trans TV, juga ada program menata hati. Menyimpulkan tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Poinnya, ulah ngarasa orang pangberatna hirup teh. Kan aya nu kitu ayanya. Mun papangge teh riweuh ningali teh gitu. Coba mah enak, coba jadi aku. Hoream. Ge lieur loba masalah. Kan sok kitu kita mah nya, ketemu teman besti teh, kamu mah enak, coba kamu jadi aku. Kamu nggak tahu aku punya masalah sebesar apa. Kamu cuma lihat aku senyum-senyum doang. Nih hati aku teh patah, berkarat.
Apa harus kita begitu? Kan gak usah kan? Makanya ingat ya, setiap melihat orang, ingat, sarua boga masalah. Sama punya masalah, cuman bedanya bunda mah kelihatan punya masalah, yang lain mah nggak kelihatan. Maka ini PR, jangan suka memperlihatkan masalah kita kepada siapapun. Kalau mau, pilih 1-2 orang, seseorang yang bisa mengerti perasaan kita. Dan yang keempat, manusia teh bisa diuji dengan apa? Wathamarot, buah-buahan. Maksudnya apa? Yang namanya ujian bukan yang menyedihkan saja. Yang menyenangkannya juga adalah ujian. Hati takut, perut lapar, uang kurang, jiwa menggoncang ujian, buah-buahan dilebihkan. Tapi itu teh ujian. Bunda mohon maaf ya, jangan bunda anggap punya suami kasep bukan ujian. Bunda punya suami kasep ujian bukan? Coba bunda bayangin, punya suami kayak AA. AA nggak bilang AA kasep ya. Cuman coba bunda bayangin punya suami kayak AA. Apakah pasti bahagia atau belum tentu? Jawab, bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu AA mau sama ibu. Kan AA udah punya istri, ikut lagi sekarang. Apalagi sekarang ikut istrinya. Kalau nggak ikut, bolehlah nanti kita. Jadi, bunda belum tentu. Kan suka ada yang bilang, enak ya punya suami kayak si AA teh. Kermah kasih, soleh. Mana kalau bicara meni enakeun kitu suarana ge. Matanya meni aduh. Pokoknya mah. Bunda jangan berhayal. Dan jangan berharap. Sering AA bilang ya, sesuatu yang seakan indah dalam pandangan mata belum tentu indah disimpan di hati. Status hari Jumat, sesuatu yang indah di mata belum, sok angkat atau kameranya boleh. Nanti pakai lagunya Rosa, judulnya Hati Yang Kau Sakiti judulnya itu. Sok. Jangan salah memahami dan mengerti. Boleh jadi sesuatu yang indah dalam pandangan mata belum tentu indah dirasakan di dalam hati. Kadang sesuatu itu lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi tentang seberapa baik kita manfaatkan. Mual eta mah hese, eta mah hese. Mual. Ulangi. Nonton we Instagram loba eta di Instagram. Nges itu udah hese atuh bu, lu gitu teh. Mau nyanyi bisa diulangi, ceramah mau bisa diulangi, kudu mirip kata-katana, mau bisa. Mata kena sebenarnya mah jadi penceramah teh hese nya, hese tuh, hese. Jadi penceramah teh hese, mata kena gitu lah. Kudu belajar teh kudu bener-bener. Ujian, kade. Ujian itu bukan hanya yang menyedihkan, yang menyenangkannya juga ujian. Menurut AA lebih susah bu, lebih susah sabar ketika dikasih kesenangan daripada sabar dalam kesedihan. Maka di ujungnya langsung Allah kasih wabasyiris sobirin. Kalau ada orang dikasih 5 tuh,
dikasih hati yang takut, perut yang lapar, dunia yang kurang, kegoncangan jiwa, dan dikasih buah-buahan. Kata Allah, sampaikan kepada mereka kabar gembira. Siapa? As-sabirin, orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjut ayatnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Eta orang sabar. Sesuai nggak dengan penjelasan di awal tadi tentang lugoh dan istilah? Sama kan? Orang sabar teh orang yang nahan diri biar Allah tuh nggak benci sama dia. Orang sabar tuh yang bisa mengendalikan diri biar tidak terjatuh pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka nanti sabar dibagi 3. Sok tulis. 1. Sabar dibagi berapa? 3. Jadi sabar teh dibagi 3 angket teh di dia teta. 3. 1. Sabar dalam taat. Dalam apa? Taat. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan apa? Maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, gitu. Ada berapa? 3. 1. Sabar dalam apa? Taat. 2. Sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat. 3. Sabar dalam apa? Menghadapi musibah. Jadi punten bunda sayang, sabar teh tidak lantas langsung urusan musibah, tidak. Sabar juga dalam urusan taat. Contoh, kita ambil satu aja. Contoh, jadi hamba Allah. Contoh, sholat. Kudu sabar teh. Kudu sabar. Bunda lagi sibuk nonton sinetron. Gak penting sinetron teh atuh. Keur ibu mah. Keur ibu ya. Bunda teh nonton sinetron. Tapi ngong adan, milih ya antara matiin TV dengan sholat. Bunda kudu sabar mengendalikan diri. Nahan, pengen nonton, tapi udah ada panggilan sholat, tinggalkan TV-nya. Sholat itu sabar. Berarti kalau bunda masih kene kieu, kamu lamun kayak nunggu iklan. Dan ternyata sholatnya disesuaikan dengan iklannya. Iklan beres, sholat. Ini bisaan eta ngatur waktu. Bisa eta ngatur waktu. Bahkan tidak sedikit lagi sholat mikirkan. Nanti kejadiannya naon geus ieu nya. Itu teh nggak sabar. Yang sabar mah tahu ini teh rame, memang rame, tapi ada panggilan Allah, maka bunda matikan TV-nya, ambil air wudhu, sholat. Itu orang yang sabar. Pertanyaannya, bunda udah begitu belum? Bunda perempuan hamba kepada Allah, tutup aurat. Bunda izin ke salon, bunda teh salon, rambutnya udah bagus ya. Iya, rambut kalau nggak diperlihatkan ke orang, buat apa saya ke salon? Tapi sisi lain, bunda tahu rambut itu aurat bagi perempuan. Betul nggak? Ada perintah dari Allah, tutup eta aurat, tutup. Bingung nggak? Kalau bunda masih tapi kan saya mah pakai jilbab teh pas ngaji nah geus ngaji mah dah happy. Nah, belum sabar. Bunda nutup aurat, bunda mengorbankan tadi walaupun punya rambut yang bagus, tutup. Bunda tutup pakai jilbab, pakai kerudung, sabar, taat kepada Allah. Bangun jam 3 subuh. Tiris.
tunuh, ngantuk. Tapi bunda tahu di waktu itu ada sholat sunnah yang pahalanya luar biasa. Naon? Pagujud. Tahajud, pagujud. Sholat sunnah tahajud. Bunda bangun, singkirkan selimut, ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat tahajud, sabar. Jelas tidak? Nah, ini contoh dari hamba. Jadi anak bisa. Bunda punya orang tua. Mungkin orang tua tuh izin ya, izin. Mungkin beda pendapat sama kita. Kadang gak sedikit kita lebih mengedepankan pendapat kita, kemudian nyakitin hati orang tua. Padahal ingat, ridhonya Allah tergantung ridho siapa? Orang tua. Maka bunda sabar, ngikutin maunya orang tua dalam rangka menjemput ridho siapa? Allah. Jadi istri, komo di dia mah. Jadi istri teh sabarna kudu bener sabar. Melayani suami sabar. Taat patuh sama suami sabar. Dikhianati oleh suami, coba bayangin nih. Melayaninya harus sabar, taat patuh kepadanya sabar, bahkan berkali-kali disakiti pun. Maka nanti bunda bertanya, sampai kapan harus bersabar? Maka dijawab surat Az-Zumar ayat 10, sok dibuka. Dan surat Ali Imran ayat 200-nya. Surat Ali Imran ayat 200 dan surat apa? Az-Zumar ayat 10. Kumaha itu jelas gitu jawaban teh. Dia A to B. Surat apa, Bu? Ali Imran lah, Ali Imran lah. Surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang bertanya, sampai kapan harus bersabar? Ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Perhatikan Bu ya. Hampir rata-rata setiap perintah sabar pasti di awalnya yang disapa siapa? Orang beriman. Ini sekaligus menunjukkan ciri orang beriman teh harus apa? Sabar. Jadi bunda belum disebut beriman kalau bunda belum. Karena rata-rata perintah sabar di awal dengan panggilan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru wasabiru warobitu, bersabarlah kamu dan kuatlahkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pertanyaannya, berarti orang yang sabar teh beruntung atau tidak? Apakah ada ruginya bersabar? Tidak. Pertanyaannya, kalau sabar itu beruntung, berarti sabar ada batasnya atau tidak? Buka Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bunda. Ayat berapa? Qul ya ibadiyalladzina amanu taqurrabbukum rabbakum. Perhatikan. Ini apalagi? Ada iman, ada takwa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, lagi-lagi bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Berarti pahala sabar itu tidak terbatas. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah sabar ada batasnya?
Tidak, karena pahala sabar juga tidak terbatas. Jadi kalau bunda bertanya, Aa, sampai kapan saya harus bersabar? Tidak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Betul tidak? Makanya kalau bunda mau sabarnya kuat, libatkan Allah. Sayangnya, bunda, kalau diuji di rumah tangga, yang diingat bukan Allahnya, tapi yang diingat apa? Rasa sakitnya. Disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Nah, hanya jelema teh bisa gitu, tega sama aku. Kenapa ya Allah teh menguji aku seberat gak gitu? Lupa kalau yang menjadikan, menakdirkan semua itu siapa? Allah. Maka ingat, sabar dalam taat. Selama bunda di situ izin ya, masih menghadirkan kebaikan sebagai seorang istri, walaupun suami mungkin belum sesuai dengan harapan kita, maka jangan khawatir, karena setiap kebaikan kita pasti ada balasannya. Jawab yang keras. Allah tahu nggak capeknya kita? Allah tahu lelahnya kita? Allah lihat usaha kita? Allah dengar doa-doa kita? Apakah ada yang sia-sia di hadapan Allah? Maka bunda jangan pernah merasa sia-sia ya. Aa, percuma aku mau jadi istri teh. Apa? Lihat suami aku, nggak ada perubahan. Aku udah ngaji sama AA berkali-kali, tetep suami aku nggak berubah kayak AA. Jadi ke AA masalahnya teh. Bukan itu, Bu. Ibu teh ngaji biar ibu makin kuat sabarnya. Jadi mohon maaf, kalau ibu ngaji bolak-balik, tapi sabar ibu masih setipis tisu. Kernaon atau selama ini teh pontang panting kali itu kadieu. Ari balik ti ngaji masih kena kitu, kernaon? Ibu teh biar pulang teh punya kekuatan ngadepin suami teh. Jangan memadamkan api dengan api. Ibu datang, ibu teh kesel ya, kan dapat pelajaran dari AA. Tetap ibu pulang, ada suami, suntangan ke suami. Ini mau datang gitu we lurus. Suami teh cicing kieu. Di mana ieu jelema cenah kitu? Tetep Bu, ibu teh kan eta teh suami ibu, betul enggak? Mungkin hati berat, iya berat. Jangankan memegang tangannya, ningali banget lagi geus hoream. Sakit. Ibu sabar Bu, sabar. Ini masih suami ibu kan? Ridhonya Allah buat istri ada di siapa? Suami. Ibu tidak akan mencium wanginya surga kalau suami nggak ridho sama ibu. Mataknya itu yang berat. Terus kumaha? Paksakeun we. Matakna kudu naon? Sabar. Sabar dalam taat. Nanti kebalikannya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Suami ibu hianat, cek ibu teh, emang orang teu bisa? Eta mah teu sabar. Kan banyak yang begitu, banyak gak? Kamu nyakitin, emang aku gak bisa? Sakitin balik, betul gak? Kamu hianatin aku, emang aku gak bisa? Hianatin juga, gak sabar, hancur rumah tangga. Kenapa tiba-tiba takbir? Takbir cenah, reka mana tuh ieu teh? Takbir. Jadi jangan saling balas Bu. Teu bisa. Sorry suami aku begitu. Emang aku nggak bisa? Bisa. Aku juga nggak kurang cantik. Usia masih muda, kemampuan. Wah, rek naon? Sok tanya. Ibu membalas kelakuan suami dengan hal yang sama. Terus abis itu ngapain?
puas. Udah puas ngapain? Maaf ya, bedanya perempuan dengan laki-laki bahaya nih. Laki-laki tuh kalau berpaling logika pakainya, tapi kalau perempuan berpaling dengan yang lain hati pakainya. Maka di sini yang namanya perempuan itu harus sibuk dengan ilmu, cek Aat. Kalau perempuan gak sibuk dengan ilmu, perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Betul? Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki nggak sibuk dengan ilmu, laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Jadi pada akhirnya sabar, jangan membalas semuanya dengan balasan yang sama. Buat apa? Betul? Ibu nggak enak sama suami kata-katanya, tetap bu, nggak apa-apa. Datang ngaji, suntangan. Cuma. Pelan-pelan gitu. Mulai cici, kan adanya rumah tangga yang diam-diaman ada kan ya. Suami dia mesti diam kieu we. Diam-diam. Mau? Diam-diaman. Sabar bu, sabar. Nah, sabar itu bukan diam-diaman juga. Suami diam, ibu diam, itu bukan sabar. Ibu mulai, ayah, udah makan belum? Naon nanya-nanya dahar segala. Di meja ge udah naon. Mulai. Sabar. Ayah, aku gorengin telur ya. Mesem kan? Udah ibu gorengin telur, disiapin. Tetep we. Hati teh meni meni hayang ngaringkus atau jelema kan udah. Nah hati. Tapi ibu teh, ya Allah, kalau bukan inget ke Allah mual, betul gak? Ke anak, kan suka adanya kesel-kesel ke anak. Iya teh mending budak saha, budak ibu lah, budak saha, kesel. Sabar. Nah baru bu, ini lihat. Biasanya orang kalau kurang sabar dengan taatnya, kalau orang kurang sabar dengan maksiat, ujungnya nanti Allah kasih musibah dalam hidupnya tuh. Ibu sholatnya lalai, misalnya maksiat sering, biasanya yang ketiga tuh dikasih musibah. Ayo weh, sakit, ekonomi, perasaan sempit, hidup gundah gulana gitu. Jadi yang perlu diperbaiki bukan sabar pada musibahnya, tapi mungkin sabar dalam taat dan meninggalkan maksiatnya yang harus dikencengin. Makanya kalau bunda mau rumah tangganya lebih baik, perbaiki hubungannya sama Allah. Sholat, sodako, ngaji, taklim. Mohon doanya nanti insya Allah kita Asakina akan buka kelas namanya tahsin dan tadabur. Jadi ada kelas tahsinnya, memperbaiki bacaan, dan nanti ada tadabur, memahami tafsir dan isi Al-Qur'annya. Tahsinnya akan diisi oleh guru-guru di Asakina, tadaburnya nanti akan diisi sama Ustadz Hilman. Nanti tempatnya insya Allah di Majelis AA di Bogor Baru. Nanti insya Allah kita ketemu di Bogor Baru. Nanti untuk ibu-ibu yang daftar tahsin dan tadabur, kita akan bahas kayak begini ngajinya. Ada ayat kita bahas. Seru nggak? Asik nggak? Nah, dibahas per ayat, per kata. Jadi biar bisa panjang memahaminya. Insya Allah. Jadi pada akhirnya belajarlah terus jadi wanita sabar. Karena sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan siapa? Kemampuan kita untuk bersabar. Insya Allah. Perbaiki semuanya, siap? Lebih rajin gajinya, siap? Lebih semangat taklimnya, siap? Jaga sholatnya, siap? Ngaji Qur'annya semangat, siap? Infak sodakonya diperbanyak, siap? Insya Allah. Siapa yang dekat sama Allah, maka Allah akan dekatkan dia dengan segala kebaikan. Amin. Insya Allah. Terakhir kita akan doa sama-sama. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Di awal kita berdoa,
di tengah diisi doa, dan di akhir kita sempurnakan dengan doa. Insya Allah semua doa-doa kita Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari masjid ini kecuali kami semakin disayangi oleh-Mu, semakin dicintai oleh-Mu, semakin diberkahi oleh-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, maafkan kami. Tubuh ini banyak dosa, ya Allah. Mata pernah melihat yang haram, istighfar. Lisan pernah berbohong, istighfar. Lisan sering menghina orang lain, istighfar. Lisan sering membicarakan aib orang lain, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami, istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram, istighfar. Ya Allah, maafkan kami sering melalaikan sholat, istighfar. Sering mengakhirkan sholat, istighfar. Ya Allah, maafkan kami jarang baca Al-Quran, istighfar. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati orang tua, istighfar. Jika orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tua orang tua kami, ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, maafkan kami. Banyak dosa di rumah tangga kami, istighfar. Ya Allah, maafkan kami. Belum jadi istri yang baik di rumah tangga, istighfar. Pernah membangkang kepada suami, pernah meninggikan suara di depan suami, sering melawan kepada suami, sering jengkel kepada suami, istighfar. Ya Allah, ampuni dosa suami kami. Jika suami kami belum jadi suami yang baik, ya Allah, mampukan kami lebih sabar mendampingi suami kami. Anak-anak, ibu yang punya anak,
Ya Allah, maafkan kami belum jadi ibu yang baik. Hadirkan wajah anak-anak, lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bikin dosa sama anak-anak kami. Kurang sabar, kurang ikhlas, kurang ridho. Ya Allah, ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah. Kuatkan lagi kami melangkah dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, terimalah pengajian kami hari ini. Terimalah doa-doa kami hari ini. Ya Allah, sepulang dari sini, lembutkan hati kami, tenangkan hati kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki keadaan kami ya Allah, perbaiki keadaan rumah tangga kami, istiqomahkan ibadah kami, sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kuatkan syukur kami, kuatkan sabar kami, makin ridho hati kami, dan semakin ikhlas hari-hari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.